Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan mereviewkan full mulai dari pacet, sendi, cangar sampai ke batu dengan suasana sore menjelang maghrib. Jadi saya berada di titik ini jam 5 sore. Ini saya berada di depan Polsek Pacet arah dari Mojosari menuju Bundaran Pacet. Sebelum Bundaran Pacet ada sebuah pertigaan kalau kita belok ke kanan ke arah Gondang, dan di sana sudah banyak tempat hits saya reviewkan buat teman-teman, termasuk wisata Padipak dan juga wisata Bali Kambang. Di sebelah kanan ada tulisan Bundaran Pacet, di ujung dari Bundaran Pacet ada sebuah pertigaan kalau kita belok ke kiri ke arah Padusan dan Trawas, tetapi kita belok ke kanan. Dan lanjut terus seperti ini. Buat teman-teman yang mencari referensi liburan, misalkan wisata kafe, kuliner, penginapan di sekitaran daerah Pacet, teman-teman bisa menontonnya di channel ini di playlist tempat hits Pacet. Bertemu pertigaan kalau kita belok ke kanan kembali lagi ke arah Mojosari, tetapi kita belok ke kiri ke arah Sendi, Cangar, dan juga Batu. Medan jalan saat ini menurun, jadi kita harus kontrol selalu kendaraan kita dalam kondisi fit baik mesin ataupun remnya. Terlihat view sawah di sebelah kanan dan kiri, dan terlihat juga view Gunung Mulirang di sebelah kiri. Untuk jalannya basah, artinya di titik ini setelah hujan ya. Dan saya perhatikan juga yang dari arah Cangar dan Batu, beberapanya memakai mantel. Apakah di daerah Cangar dan Batu juga sedang hujan? Semoga ini saya menempuh perjalanannya tidak kena hujan ya, karena saya melakukan perjalanan ini dengan anak istri tanpa membawa mantel. Terlihat di sini ada jembatan Kali Kromong. Ini di bawah adalah Sungai Kali Kromong, di mana saat siang hari banyak wisatawan yang berkunjung, terlebih lagi pada hari Minggu. Jadi wisata tersebut gratis ya, cukup hanya membayar kendaraan atau tiket parkir. Jadi di sana cukup terkenal, bahkan penuh setiap hari Minggunya. Di sebelah kanan ada petunjuk arah menuju OP Avontur, dan setelahnya ada pertigaan menuju OP Avontur. Jadi di OP Avontur itu ada tempat camping, penginapan, outbound, rafting, dan masih banyak yang lainnya yang bisa dilakukan di OP Avontur. Teman-teman bisa menontonnya, link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Ini jalannya mulai menanjak, bahkan di depan nanti ada tanjakan godean yang terkenal dari arah Cangar dan Batu sering terjadi laka lantas remblong. Jadi teman-teman harus selalu kontrol kendaraannya dalam kondisi fit baik mesin ataupun remnya. Kalaulah dari arah Cangar dan Batu sering berhenti untuk mendinginkan mesin dan juga rem ya. Ini dia tanjakan godean, tanjakan tajam yang saya maksud. Di sebelah kanan ada alas Pacet. Jadi ini juga pernah saya review buat teman-teman, bahkan update terbarunya. Teman-teman bisa menontonnya, link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Sekali lagi buat teman-teman yang dari arah Cangar dan Batu melalui turunan godean tadi harus benar-benar waspada ya. Sering berhenti di rest area Sendi kalaulah perjalanan teman-teman dari jauh, misalkan dari Batu. Terkhusus teman-teman yang membawa kendaraan matic, seperti yang saya lakukan pada saat ini, membawa kendaraan matic hanya berani menanjak atau menuju Sendi, Cangar, dan Batu melalui Pacet tadi. Tetapi untuk kembali turun ke Pacet melalui Sendi, Cangar dari Batu, saya tidak berani, lebih memilih memutar di area Malang. Di sebelah kiri ada warung Maju Mapan. Ini juga pernah saya review buat teman-teman. Untuk menontonnya, link juga sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Di sebelahnya ada mini cafe, bahkan juga penginapannya sama juga pernah saya reviewkan buat teman-teman. Tetapi kelihatannya penginapan sepertinya tidak aktif ya. Ataukah teman-teman ada yang tahu, bisa berbagi pengalaman di kolom komentar. Karena pengalaman teman-teman yang dibagikan jika dibaca penonton lainnya pasti akan berguna buat mereka semua. Di titik ini masih ada beberapa titik penerangan lampu ya, dan jalannya masih menanjak tajam. Dan selalu berwaspada dalam berkendara karena medan jalannya sangat ekstrim. Di depan di sebelah kiri ada Wit Sendi 2. Ini dulunya sangat viral sekali dan juga pernah saya review buat teman-teman. Kabarnya saat ini tidak beroperasional atau tidak terawat dengan baik, tetapi ada juga yang bilang masih buka. Nah, bagaimana menurut pengalaman teman-teman? Bisa dibagikan di kolom komentar ya. Setelah Wit Sendi 2, jalannya menanjak lagi, menanjak tajam
untuk menuju Cangar dan melalui Sendi Adventure 1. Nah, bagaimana buat teman-teman yang ada pengalaman melalui jalan ini menuju area Batu? Bisa dibagikan juga ya di kolom komentar. Karena pengalaman teman-teman sekali lagi pasti berguna buat penonton lainnya yang membacanya. Dan buat teman-teman yang ada request di sekitaran daerah Sendi, Cangar, dan Batu, bisa menulisnya di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya reviewkan lengkap buat teman-teman semua di saat ada waktu senggang. Mulai dari review perjalanan sampai review lengkapnya. Nah, di sebelah kanan ada tulisan Wait Sendi Adventure, di sebelah kiri adalah pintu masuk menuju Wait Sendi Adventure. Sebuah wisata yang memadukan konsep alam, jadi pemandangannya sangat indah dari Wait Sendi 1. Beberapa bulan yang lalu sudah saya reviewkan update terbarunya. Untuk menontonnya, link juga sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Di sebelah kiri ada Kopi dari Hati, ini juga sama, pernah saya review buat teman-teman. Dan untuk Wait Sendi 1, panorama alamnya sebenarnya sangat bagus sampai saat ini teman-teman. Jadi sayang sekali kalau kita tidak mengisi liburan dengan berkunjung menikmati pemandangan yang ada di Wait Sendi 1. Nah, kita sudah berada di rest area Sendi. Salah satu di deretan warung rest area Sendi ini pernah saya review buat teman-teman, bahkan air terjunnya. Air terjun tersebut bernama Coban Pangar. Jadi kalau teman-teman mencari di Google Map bisa mengetik Coban Pangar. Nah, setelahnya jalan masih menanjak tajam. Buat teman-teman yang ada pengalaman berkunjung ke Coban Pangar bisa berbagi cerita di kolom komentar. Karena saat saya berkunjung adalah musim kemarau ya. Bagaimana teman-teman pengalamannya berkunjung di musim hujan? Apakah debit air terjun sama dengan saat musim kemarau? Bisa dibagikan di kolom komentar. Nah, di titik ini terlihat jalannya basah ya. Ini tadi berarti habis hujan teman-teman. Karena memang dari arah Batu ini masih banyak orang yang memakai mandel. Dan di sebelah kiri terlihat ada WBBS, Wisata Panorama Petung Sewu. Jadi pernah juga saya review buat teman-teman, bahkan teman-teman kalau ingin menonton reviewnya, link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini agar mempermudah teman-teman untuk mencari referensi liburan di saat melalui jalur Pacet, Sendi, Cangar, dan juga Batu. Kalau saya berkunjung ke suatu tempat, pasti mampir ke tempat lainnya yang seperjalanan. Karena menurut saya sayang sekali ya kalau kita melewatkan tempat hits yang belum pernah kita kunjungi. Karena di zaman sekarang kita perlu sekali untuk mengupdate sosial media kita, baik foto atau bahkan video. Nah, di sebelah kiri tadi ada tanda danger. Jadi di sini memang tanjakannya menanjak langsung menikung. Di sebelah kanan sebenarnya pemandangan sangat bagus, tetapi di titik jalan tersebut saya selalu fokus berkendara ya. Tidak fokus mereviewkan kondisi sekitar karena memang jalannya sangat ekstrim. Setelah itu kita banyak melalui jalan yang menikung seperti ini dan masih banyak jalan tanjakan-tanjakan yang akan kita lalui untuk menuju area Batu. Jadi setelah sampai di area Batu nanti video tidak saya potong seperti biasanya saya mengupdate jalan ini ya, melainkan ini lanjut terus sampai ke alun-alun Batu. Jadi saya berangkat jam 5 sore sampai di alun-alun Batu jam 6 kurang 10 menit. Jadi perjalanan kurang lebih 50 menit dari Pacet menuju alun-alun Batu. Di titik ini jalan terjadi penyempitan, jadi teman-teman harus waspada terlebih lagi buat teman-teman yang membawa mobil. Tetapi biasanya ada bapak relawan yang berjaga. Di saat tidak ada misalkan pas hujan deras ya, teman-teman bisa waspada di titik tersebut agar berkendara teman-teman nyaman dan aman, juga selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa berdoa sebelum melakukan perjalanan. Saya perjalanan ini sekali lagi bersama anak istri ya. Di titik ini sudah terasa sangat dingin sekali teman-teman. Apalagi tangan ini seperti memegang es. Jadi ini kalau musim hujan lebih ekstrim lagi ya, suasana atau kondisi suhu yang ada di daerah Cangar ini. Bagaimana pengalaman teman-teman berkendara di daerah Cangar menuju Batu di saat musim hujan? Terasa sedingin apa? Bisa ditulis di kolom komentar. Dan di video atau di channel ini tidak hanya mereview daerah Sendi, Pacet, Cangar, Batu, melainkan di luaran Mojokerto juga di luaran Batu. Seperti Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Jombang,
Pasuruan, dan juga Yogyakarta. Teman-teman bisa cek di masing-masing playlist daerah yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi saya sendirikan di masing-masing daerah yang sudah saya sebutkan tadi. Jalan semakin terasa dingin, semakin mendekati Batu, dan jalannya sangat basah sekali, artinya hujan baru saja reda teman-teman ya. Dan terlihat masih sama, beberapa pengendara dari Batu masih memakai mantel. Alhamdulillahnya saya di titik ini belum terkena hujan ya. Padahal ini kalau dilihat dari jalannya masih sangat basah, artinya baru saja berhenti hujannya teman-teman. Jadi sudah sangat rezeki ya, karena melakukan pengalaman perjalanan ini dengan anak istri tanpa membawa mantel. Karena di bawah tadi hanya mendung biasa ya. Jadi tidak ada kepikiran kalau hujan, dan ternyata di titik ini jalannya basah menandakan habis hujan. Dan bersyukurnya lagi, selain tidak terkena hujan, posisi tidak membawa mantel, untuk penerangan juga walaupun sudah mendekati maghrib, tetapi terasa masih cerah walaupun mendung ya. Jadi ini juga termasuk rezeki buat saya, sehingga suasananya tidak terlalu mistis atau terlalu menakutkan. Karena kalau terlalu gelap otomatis terasa mistis dan juga menakutkan. Di sebelah kanan tadi ada wisata air terjun Lumpang, itu belum pernah saya review buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada pengalaman berkunjung ke sana, bisa berbagi di kolom komentar. Karena sekali lagi pengalaman teman-teman yang dibagikan pasti akan berguna buat penonton lainnya. Ternyata di jalan Sendi Canggar ini juga ada beberapa trek yang melalui jalan ini ya. Jadi bukan hanya mobil pribadi atau bahkan pickup, tetapi juga ada trek yang melalui jalan ini. Cuma kalau bis belum pernah saya melihat. Buat teman-teman yang pernah melihat bisa berbagi cerita di kolom komentar. Dan saat saya berkunjung ke daerah Batu, saya menginap di villa yang harganya cuma 600.000. Itu dulu juga pernah saya review buat teman-teman ya. Jadi di sana ada 2 kamar, fasilitas tiap kamarnya mewah. Jadi ada smart TV di tiap kamar, ada kamar mandi dalam, dan di kamar mandi ada water heater, dan juga ada AC. Villa tersebut sudah dilengkapi dengan dapur, ruang karaoke, bahkan private pool. Teman-teman bisa menontonnya, link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Nah, di depan ini adalah jembatan Kembar Cangar. Jadi kita melalui di titik di mana sering dikunjungi wisatawan ya. Termasuk menjelang maghrib ini masih ada beberapa muda-mudi yang sedang berfoto di jembatan Kembar Cangar ini. Setelah melalui jembatan, kita melalui jalan yang menanjak dan juga menikung. Jadi teman-teman yang ada pengalaman berfoto di jembatan Cangar bisa berbagi di kolom komentar. Pesan saya mewakili channel ini, kalau berfoto janganlah sampai mengganggu pengendara atau kendaraan yang melalui lintas di titik tersebut ya. Jadi parkir kendaraannya di tempat yang aman, jangan sampai bergerombol. Di sebelah kiri ini ada air panas Cangar. Ini juga belum pernah saya mereview di titik ini ya. Seringkali melalui jalan ini ingin mereview, akhirnya tidak jadi. Insya Allah kedepannya akan saya reviewkan buat teman-teman. Apalagi musimnya sudah pas, yaitu di daerah Cangar dan Batu sudah sering hujan. Jadi saat saya tiba di Batu menanyakan warga sekitar, jadi beberapa hari ini sudah hujan setiap hari, bahkan kemarinnya juga hujan angin. Nah, bagaimana di daerah teman-teman? Apakah sudah mulai hujan? Bisa komen atau berbagi pengalaman di kolom komentar video ini ya. Di sebelah kiri ada Neora Cafe, pernah saya review buat teman-teman, tetapi terlihat tidak aktif. Jadi menurut teman-teman yang sering melalui jalan ini, apakah memang benar Neora Cafe sedang tidak aktif ataukah hanya saat saya melalui sedang tutup saja? Bisa berbagi pengalamannya juga di kolom komentar. Dan di depan terlihat ada Noi Cafe. Untuk Noi Cafe ini juga sudah pernah saya review bahkan 2 kali. Jadi untuk menonton update terbaru dari Noi Cafe, teman-teman bisa menontonnya. Link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Jadi kita sudah berada di daerah Batu ya. Di daerah Batu ini yang pernah saya review selain cafe juga wisata. Jadi beberapa minggu yang lalu saya mereviewkan wisata Satera de la Bonde dan juga wisata Telaga Madiredo. Teman-teman bisa menonton kedua review wisata tersebut. Link juga saya siapkan di deskripsi video ini.
Dilihat dari kabutnya, Batu habis hujan deras teman-teman ya. Dan suasananya sangat syahdu, sangat sejuk sekali berada di perjalanan ini. Jadi saya sangat bersyukur sekali melakukan perjalanan melalui Pacet Sendi tadi. Dengan melalui jalan yang tidak terkena air hujan. Dan merasakan perjalanan yang cerah-cerah saja, tidak terasa gelap atau bahkan mistis. Dan di titik ini juga menyaksikan kabut yang amat syahdu. Apalagi suasananya yang begitu sejuk. Jadi intinya memang perjalanan kalau sudah sampai Batu sudah tinggal indahnya. Di sebelah kiri ada sebuah gang, itu pernah saya review yaitu wisata Brakseng. Jadi teman-teman bisa menontonnya, link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Kabarnya sekarang ada HTM Rp5.000. Mendengarkan suara tersebut sebelum maghrib sangat syahdu sekali, apalagi di tempat yang seindah ini teman-teman ya. Oke, lanjut kita perjalanan ke Batu. Bersamaan saya mereview perjalanan ini berkunjung ke daerah Batu, saya juga mereview bakso yang sangat viral di Batu. Jadi nanti saya akan upload juga di channel ini. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe atau belum aktifkan tombol loncengnya, segera aktifkan subscribe dan tombol lonceng agar saat saya upload ada notifikasi di HP teman-teman semua. Apalagi target saya di channel ini upload setiap hari ya, mengenai wisata, kafe, kuliner, penginapan. Di titik ini masih sama ya, jalannya terlihat basah, artinya sudah selesai hujan. Artinya di Batu ini tadi merata untuk hujannya dan suasananya sangat syahdu saat saya sampai di area Batu. Di daerah Surabaya ada tempat hits terbaru yang sangat viral. Jadi bernama Harvest Story. Untuk memasuki area tersebut HTM-nya free, bahkan parkirnya juga free. Di sana banyak wahana dan juga banyak aneka kuliner. Teman-teman bisa menonton reviewnya. Link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Sedangkan di daerah Sidoarjo yang terbaru ada bebek carok. Jadi bebek carok juga sudah saya review buat teman-teman. Rasa bebeknya mantap, empuk, ngebrul saat ditarik, terasa sedap bumbunya di bebek. Sambalnya dapat dua yaitu sambal bawang dan juga sambal pencit. Rasa sambal yang paling mantap saya rasa ada di sambal bawang teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin mencoba kuliner bisa berkunjung ke bebek carok, menonton reviewnya terlebih dahulu melalui channel ini yang linknya sudah saya bagikan di deskripsi video ini. Sedangkan di daerah Trawas yang terbaru ada Alas Suko Camping Ground. Jadi buat teman-teman yang suka camping bisa mencoba camping suasana baru di Alas Suko Camping Ground. Jadi sudah saya reviewkan beberapa hari yang lalu ya. Dan bersamaan saya mereview Alas Suko Camping Ground, saya juga mereviewkan Alas Suko Sri Rejeki, yaitu sebuah warung lesehan dengan pemandangan alam yang sangat indah, rasa masakannya juga mantap, bahkan harganya terjangkau. Jadi sama ya, untuk linknya saya share di video ini agar teman-teman mudah mencari referensi-referensi berikutnya. Tinggal membuka deskripsi, pencet link yang dibutuhkan. Atau lebih jelas lagi, lebih lengkap lagi, buka channel ini, cek masing-masing playlist dan bisa menonton video yang teman-teman ingin lihat reviewnya sebelum berkunjung ke sana. Karena kalau kita sudah mempelajari sebuah tempat yang mau kita kunjungi, mulai dari rute jalannya, artinya kita sudah menggunakan Google Map itu mudah atau bahkan ada gambaran ya. Jadi di video rute perjalanan tujuan saya teman-teman mengenal medan jalan, barangkali membawa mobil ini jalannya cukup atau tidak dan jalannya kondisi baik atau tidak, dan bisa sampai ke lokasi tanpa tersesat. Nah, di sebelah kiri ini adalah pintu masuk Brakseng yang kedua. Jadi kalau teman-teman ini masuk ke sini bisa tembus di pintu masuk Brakseng yang pertama tadi yang berada di sebelah rest area. Oke, dari sini ini sudah mendekati waktu sholat maghrib. Dan saat saya sampai alun-alun Batu, itu sudah masuk waktu sholat maghrib. Jadi enaknya memang melalui Sendi Cangar menuju Batu dari arah Pacet, ini sangat cepat ya, hanya 1 jam. Kalaulah kita berangkat mungkin melalui Malang, bisa lebih dari 1 jam atau bahkan hampir 2 jam. Bagaimana pengalaman teman-teman yang berkendara menuju area Batu melalui Sendi Cangar, merasa lebih cepat ataukah sama saja kalau teman-teman melalui daerah Malang?
bisa membantu komentar di video ini ya. Di deretan jalan ini juga ternyata banyak kuliner teman-teman ya. Mungkin kedepannya akan saya bantu review buat teman-teman agar melakukan perjalanan di sini mencari kuliner sudah ada referensinya ya. Tetapi di samping pintu masuk yang pertama dari Prakseng tadi ada rest area, di mana di sana pemandangannya sangat mantap dan rasa masakannya juga cukup rekomendasi. Teman-teman bisa menonton reviewnya, link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Saya perhatikan di sepanjang jalan ada beberapa wisata petik apel. Adakah rekomendasi dari teman-teman wisata petik apel yang paling rekom? Bisa membantu menuliskan di kolom komentar. Suasana masih saya rekam di video ini, jadi biar teman-teman tahu suasana mendekati maghrib di Batu ini seperti apa. Oke, saya lanjut dengan mengisi lagu agar teman-teman tidak bosan untuk melihat video ini. Nanti saya akan sambung di mendekati alun-alun Kota Batu. Jadi perjalanan kita untuk menuju alun-alun kota wisata Batu kurang lebih 10 menit lagi. Oke, nanti saya sambung di akhir video. Selamat menyaksikan buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di akhir video yaitu 9 menit lagi. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days.
days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart it race, so catch me if I fall. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. Nah, di depan, di sebelah kanan adalah alun-alun kota wisata Batu ya. Demikian video ini saya akhiri, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.